Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat 99. Surat 99 yaitu surat Al-Jilzal. Saya ulangi lagi, surat Al-Jilzal. Ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, serta subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya, memberikan perlindungan dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu melimpahkan rezekinya dan memberikan keselamatan dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idzi tuhaditsu akbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, tatkala bumi diguncangkan dengan dahsyatnya dan bumi mengeluarkan beban kandungannya, dan manusia berkata, apakah yang terjadi dengan bumi? Pada hari itu bumi akan
memberitahukan pekabarannya, seakan-akan Tuhan dikau mewahyukan kepadanya. Artinya penjelasannya pada ayat 5. Ayat pertama menerangkan gempa bumi yang menggelebar. Ayat pertama menerangkan gempa bumi yang menggelegar. Apakah arti kata zalzalah? Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1668 bahwa guncangan semacam itu akan terjadi pada hari kebangkitan. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa guncangan itu terjadi pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kenyataan. Inilah guncangan yang membawa perubahan yang mengagumkan di tanah Arab dan kemudian di seluruh dunia, yang ini disebutkan di dalam surat sebelumnya. Ayat yang kedua menerangkan tentang bumi yang mengeluarkan beban kandungannya. Ini dapat diartikan bahwa bumi yang mengeluarkan orang-orang yang mati, dan dapat pula diartikan bumi yang mengeluarkan harta kekayaan yang terpendam di dalamnya. Bagaimana bumi mengeluarkan harta kekayaannya yang terpendam berupa barang-barang hasil tambang? Ini adalah ilmu pengetahuan tentang hari depan yang mengagumkan, yang dibuka rahasianya oleh Quran suci, bahwa ini merupakan pendahuluan dari perubahan yang besar, adalah salah satu tema dari wahyu yang diturunkan pada zaman permulaan. Sebenarnya perubahan yang terjadi pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahap permulaan dari perubahan besar yang harus terlaksana kelak di seluruh dunia, yang disebut sebagai Al-Akhirah, terdapat di dalam surat nomor 93 ayat 4. Surat 93 adalah surat Ad-Duha ayat 4. Bisa juga dilihat di dalam tafsir nomor 2734. Pergolakan besar yang terjadi di dunia sekarang ini dan harta yang tidak terhitung banyaknya yang dikeluarkan pada dewasa ini sebenarnya adalah ramalan tentang apa yang pasti akan terjadi, yaitu kebangkitan rohani yang akan terjadi di dunia ini. Pada ayat 3 sampai dengan ayat 5 menyatakan bahwa kejadian yang disebutkan di dalam ayat 1 dan ayat 2 surat ini, manusia akan takjub
dan berteriak sebagai berikut, apakah yang terjadi di bumi? Ini menunjukkan bahwa kejadian yang luar biasa akan disaksikan oleh manusia di dunia ini. Bumi akan memberitahukan pekabarannya, artinya rahasia-rahasia besar yang sampai sekarang tidak diketahui akan dibuka rahasianya. Hal ini ditekankan lebih lanjut di dalam ayat 5 yang berbunyi, seakan-akan Tuhan dikau mewahyukan kepadanya. Dengan perkataan lain, sebagaimana wahyu itu membuka rahasia barang-barang yang diketahui oleh, saya ulangi lagi, wahyu itu membuka rahasia barang-barang yang tidak diketahui oleh manusia. Demikian pula rahasia-rahasia besar yang sampai sekarang ini tidak atau belum diketahui. Ini pun akan dibuka rahasianya. Akan dibuka rahasianya. Boleh jadi di sini ada isyarat yang lebih dalam lagi, yakni bahwa setelah terjadi kejadian yang luar biasa itu akan disusul oleh kebangkitan rohani secara umum, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada bumi itu sendiri. Kita lanjutkan pada ayat 6 dan ayat sampai dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma'idzi yang sudurun nasyu'at tataliyurau a'malahum faman ya'mal min qala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Artinya pada hari itu manusia akan keluar dalam berbagai rombongan agar mereka diperlihatkan perbuatan mereka. Maka barang siapa berbuat kebaikan sebesar atom, ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar atom, ia akan melihatnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada hari kiamat manusia akan diperlihatkan perbuatannya dengan jalan merasakan buah perbuatan itu. Tetapi di dunia ini pun manusia dapat melihat perbuatan-perbuatan mereka yang baik dan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Perbuatan baik dan perbuatan buruk jika dikerjakan secara besar-besaran, ganjaran dan pembalasannya akan dirasakan di dunia ini pula.
hendaklah diperhatikan bahwa kalimat barang siapa berbuat yang dicantumkan di dalam ayat ini meliputi kaum muslimin dan kaum non muslimin. Kendati orang yang berbuat kebaikan seberat atom itu orang non muslim, ia pun akan mendapatkan ganjarannya. Sebaliknya, jika orang Islam berbuat buruk sekalipun hanya sebesar atom, ia pun akan mendapatkan balasannya. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.